Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran IPA terpadu, khususnya untuk kelas 7 Bani dan Manat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, how are you semuanya? I'm fine, very well. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Kita memasuki minggu ketiga pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian harus tetap semangat dan terus bermotivasi ya dalam menjalankan amanah ini. Oke, kita lanjut seperti biasa pembahasan tugas sebelumnya atau tugas minggu kemarin. Ada yang masih ingat tugas minggu kemarin itu apa? Ya, penyelidikan tentang apapun yang ada di lingkungan kalian. Ustazah sudah dapat tugas-tugas kalian, ternyata wow, kalian sungguh-sungguh kreatif. Ada yang melakukan pengamatan terhadap dirinya sendiri, ada yang melakukan pengamatan terhadap hewan, ada yang melakukan pengamatan terhadap tumbuhan. Pokoknya beraneka ragam, walaupun ada yang sama tapi hasilnya tetap berbeda ya. Ustazah apresiasi semangat kalian dalam menyelidiki benda yang ada di sekitar kalian. Good job, excellent dan well done untuk kalian semua ya. Oke, lanjut ke materi yang baru, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Nih, yang kalian bayangin tentang klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Klasifikasi yaitu mengkelaskan suatu makhluk hidup, seperti itu. Oke, kita lihat definisinya ya. Klasifikasi makhluk hidup itu suatu kegiatan untuk mengkelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Nih ya, sejarahnya seperti ini. Ada seorang ahli biologi bernama Carolus Linnaeus yang berasal dari Swedia melakukan klasifikasi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu dunia hewan dan dunia tumbuhan. Dan seiring berjalannya waktu, pengkelompokannya menjadi semakin banyak. Nah itu, awalnya itu hanya dikelompokkan menjadi hewan dan tumbuhan. Nah sekarang karena sudah zamannya modern ya, abad ke-21, berarti pengkelompokannya sudah jauh lebih kompleks seperti itu. Nah, kita lanjut. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Apa yang kalian pahami? Ya, di gambar tersebut itu ada dua makhluk ya. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup itu contohnya tumbuhan, hewan, ya kan? Nah, makhluk yang tidak hidup itu di sini ada bola, ada tas, ada ban mobil, ban motor, ya kan? Itu makhluk tidak hidup. Nah, sekarang kita akan membahas makhluk yang hidupnya saja. Makhluk hidup maksudnya ya. Nah, lanjut. Makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk memudahkan orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragamnya dan dapat membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya dan menyederhanakan objek studinya. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian melihat kucing. Nah, kucing itu kan banyak ya. Ada kucing oranye, ada kucing hitam, ada kucing putih, ada kucing anggora, ada kucing jalanan, ya kan itu kan beda-beda. Nah, dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini, kalian bisa menentukan, oh kucing jalanan ini bentuknya seperti ini. Oh, kucing anggora itu bentuknya seperti ini. Seperti itu. Nah, saat ini klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom atau kerajaan. Kingdom itu kan artinya kerajaan ya. Yang pertama itu kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Yang kedua kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Yang ketiga kingdom Fungi atau kerajaan jamur. Yang keempat kingdom Monera atau kerajaan sejenis
makhluk kecil tapi mirip hewan. Dan yang kelima, kingdom protista, yaitu makhluk kecil yang mirip dengan tumbuhan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar dari 5 kingdom tersebut. Nah, kita lihat, kalau misalkan di kingdom protis atau protista ya, itu contohnya adalah protozoa dan algae. Algae itu sejenis rumput laut atau ganggang hijau biru gitu. Kalau misalkan protozoa tuh kayak misalkan macam kuman-kuman gitu loh, protozoa. Kingdom of Monera atau Monera ya. Nah, itu contoh makhluknya itu adalah bakteri dan juga virus. Nah, kalau misalkan kalian nih di udara ini sebenarnya banyak bakteri dan virusnya. Nah, itu berarti masuk ke kingdom Monera. Yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Nah, di sini ada contohnya mushroom, itu jamur ya. Yes, itu ragi, dan mold itu sejenis jamur kapang. Yang keempat yaitu kingdom of plants, yaitu segala jenis tumbuhan. Mau tumbuhan yang ada kayunya, mau tumbuhan tingkat tinggi, mau tumbuhan lumut, mau tumbuhan paku, pokoknya sejenis tumbuhan yang berklorofil atau yang berzat hijau daun. Itu masuk ke kingdom Plantae. Dan yang terakhir adalah kingdom of animal atau kerajaan hewan. Nah, itu terdiri dari insek. Insek itu serangga, squid itu misalkan kayak cumi-cumi, horse kuda, dan cacing. Ternyata spong, terumbu karang yang ada di laut itu masuknya ke kerajaan hewan. Nah, kalian baru dengar atau sudah dengar? Ternyata terumbu karang itu hewan ya, bukan tumbuhan, walaupun bentuknya seperti tumbuhan. Oke, lanjut. Cara mengklasifikasi makhluk hidup atau bisa dikatakan kita makhluk hidup itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu tentu saja harus bernapas. Kalau kita nggak bernapas, kita bisa mati. Bernapas itu apa sih? Bernapas itu ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Nah, coba kalian tutup hidung kalian 30 detik aja. Kalian pasti ngerasain sesak, dan itu rasa membutuhkan oksigennya terasa sekali ya. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Di gambar ini ada exhalation, itu maksudnya ada mengeluarkan karbon dioksida, dan inhalation yaitu memasukkan oksigen ke paru-paru. Nah, di bawahnya itu ada diagramnya tuh lihat kan berbeda. Kalau misalkan kita mengeluarkan karbon dioksida, diafragmanya itu melengkung. Kalau misalkan kita menghirup oksigen seperti itu, diafragmanya lurus. Nah, yang kedua, untuk kita mengetahui kita makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan dan minuman, tentu saja ya. Kalau kita nggak makan dan minum, berarti kita lemas dong, ya kan? Untuk beraktivitas, untuk memerlukan energi, kita harus memerlukan makan dan minum. Nah, ini gambarnya, kita harus makan dan minum ya. Yang ketiga itu harus bergerak. Loh, Ustazah, kalau misalkan tumbuhan emang bergerak dong tumbuhan, tapi bergeraknya itu sangat-sangat lambat. Coba kalian perhatiin, misalkan tumbuhan toge nih, awalnya biji, terus lama-kelamaan seminggu tumbuh tunasnya, ya kan? 2 minggu tumbuh ke atas lagi ada daun 1, 2 minggu lagi daunnya ada 3, ada 4. Nah, itu namanya bergerak. Tumbuhan itu bergeraknya seperti itu, bukan berjalan seperti kita ya. Nah, kalau misalkan kita itu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Hal ini itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuh kita ini bisa melakukan aktivitas apapun ini karena ada sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri dari tulang, sendi, serta juga otot. Nah, yang keempat itu ada tumbuh dan berkembang. Nih, perhatikan
tubuh kalian nih sekarang. Apakah sama tinggi sekarang dan tinggi kalian ketika masih kecil? Tentu saja berbeda ya. Kalian sudah jauh lebih tinggi, jauh lebih dewasa dari ketika kalian masih SD. Di SD mungkin kalian masih ngerasanya ya masih kayak anak kecil lah, tapi sekarang kalian sudah SMP, kalian harus lebih dewasa lagi, harus lebih berkembang lagi pola pikirnya, ya kan? Sama juga kayak misalkan kalian contohnya kupu-kupu misal. Kupu-kupu itu kan dari bertelur, terus kemudian menetas menjadi ulat, terus kemudian menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sebelahnya ini ada gambaran tentang zigot. Zigot itu ketika kalian masih dalam perut umi kalian ya. Nah, di sini yang titik itu sel kalian baru satu tuh. Kalian dulu cuma satu sel, kemudian berkembang menjadi beberapa sel, kemudian berkembang lagi menjadi zigot, berkembang lagi dan lagi menjadi janin, seperti itu. Berarti itu tandanya kita tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi. Nah, sebagai contoh nih, kita lahir dari ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu kita itu masing-masing juga mempunyai kedua orang tua ya, yang dipanggil kakek dan nenek, dan seterusnya bisa ke oma, ke uyut, ya kan, ke eyang, terus sampai ke atas. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan itu disebut dengan berkembang biak. Berkembang biak itu tujuannya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, ini contohnya adalah kupu-kupu. Contoh gambar di sini. Kupu-kupu itu bertelur untuk melestarikan keturunannya. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manusia memindahkan benang sari dari pohon satu ke pohon yang lainnya, begitu. Yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, contohnya ketika misalkan kalian ngelihat HP terus menerus ya, silau, HP-nya terlalu terang. Nah, otomatis mata kalian akan kedip secara otomatis kan. Nah, itu tandanya kalian peka terhadap rangsangan. Contoh lainnya adalah misalkan di samping nih gambar, ada apa? Ada tanaman putri malu. Kalau misalkan kalian pernah mencoba memegang tanaman putri malu, si tanaman ini otomatis akan menguncupkan daunnya. Itu berarti tanaman ini peka terhadap rangsangan. Nah, yang ke-7 yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu mudah beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Nah, contohnya kayak misalkan di sini gambar unta. Adaptasi unta apa yo? Yaitu dengan membuat punuk di punggungnya. Punuk itu berarti kan fungsinya adalah menyimpan air sebanyak-banyaknya agar si unta itu tidak kehausan di padang gurun yang luas, yang panasnya banget ya, luas banget, panas banget. Nah, yang di bawahnya adalah kaktus. Coba kalian lihat, apakah kaktus mempunyai daun? Apakah kaktus mempunyai bunga? Mungkin mempunyai bunga ya, ada beberapa macam kaktus yang emang mempunyai bunga, tapi sedikit sekali kaktus yang mempunyai daun. Itu karena kalau misalkan tanam yang mempunyai daun, berarti penguapan airnya itu lebih besar. Makanya kaktus tidak mempunyai daun, karena penguapan airnya itu diminimalisir agar tidak menguap lebih banyak, karena air yang dibutuhkan juga hanya sedikit air yang diperoleh, begitu. Nah, tugasnya apa? Tugas yang ketiga adalah merangkum materi yang sudah disampaikan. Oke? Insya Allah materi kali ini kalian paham ya. Tugasnya hanya merangkum tentang ciri dari makhluk hidup. Ada 7 nih, kalian rangkum saja materi kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.